Untuk ikhlas itu setelah beramal jangan mungkin-mungkin. Oh mestinya bagus. Iya, siapa dulu yang itu semuanya dari saya. Kalau ada robo, itu sudah setelah beramal. Maka sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Itu tiga-tiganya yang menandakan riya apa enggaknya. Ya, nanti kita lihat kondisi hati. Koreksi diri sendiri. Iya, kadang-kadang. Bagaimana cara kita memprioritaskan orang-orang untuk diberi sedekah? Pertama, lebih bagus kalau diserahkan kepada amil, yaitu panitia zakat. Karena panitia zakat itu dia punya database. Tidak sekedar jumlah anak. Jumlah anak, tapi juga dilihat kepada jumlah gaji. Mungkin gajinya 3 juta. Gitu. Gajinya 3 juta. Tapi anaknya cuma 1. Sementara ada yang gajinya 5 juta, lebih besar kan? Tapi anaknya 12. Maka yang diutamakan yang anak 12. Makanya harus ada database. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi melewati. Jadi syukur lebih lewat ada di sini lembaga zakat macam-macam, atau orang yang mengelola zakat supaya kita punya database. Makanya sebaiknya amil juga tahu posisi itu. Ya, itu artinya itu. Kalaulah kita cari informasi yang tepat, ya, gitu. Bagaimana diprioritaskan. Prioritasnya nanti sebagaimana surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara, orang fakir dulu, wal masakin, orang miskin. Apa bedanya fuqara dengan masakin? Fuqara itu kurang dari separuh kebutuhan. Jadi lebih miskin daripada orang miskin. Kalau orang miskin kurang dari kebutuhan tapi lebih dari separuh. Butuhnya sehari 100.000. Dia cuma dapat 30.000, dia termasuk fakir. Fakir adalah orang yang nggak punya. Tapi kalau dapatnya 80.000 padahal butuh 100.000, dia termasuk miskin. Ya masih kurang. Nah, kalau kurang dari separuh itu fakir. Fakir karena nggak punya uang. Kalau nggak punya ilmu namanya, kalau nggak punya iman namanya kafir. Nah, kalau nggak punya uang namanya fakir. Nggak punya pasangan namanya jomblo. Nggak punya ilmu namanya bodoh. Saya ulang. Nggak punya ilmu. Ya. Nggak punya iman namanya kafir. Nggak punya uang namanya fakir. Nggak punya pasangan namanya jomblo, jombloan sama jomblowati. Ya itu. Kalau nggak punya ilmu namanya bodoh. Ya, itu ya. Paham mudah-mudahan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila keuangan kita hanya cukup untuk kebutuhan pokok, namun ingin bersedekah, maka nafkah kepada istri dan anak apakah dapat diniatkan sebagai sedekah, Ustadz? Iya, itu bagian dari sedekah. Memberi nafkah dari istri itu termasuk sedekah. Sedekah. Itu. Tapi tidak usah dihitung. Maksudnya itu kewajiban. Tetapi itu bagian dari sedekah. Ya, itu. Pahalanya insya Allah sama. Iya, insya Allah. Saya bukan panitia. Panitia penerima pahala bukan saya. Tetapi memang itu bagian dari sedekah. Seorang suami bersedekah dengan istri dengan apa? Memberi nafkah. Gitu. Tapi kalau bisa dilebihin kan? Nah, makanya nomor sedekah itu lebih banyak lebih baik. Yang penting ikhlas. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana hukumnya kita mendokumentasikan sedekah dengan niat mempengaruhi orang lain untuk bersedekah juga? Namun tak jarang orang akan menganggapnya sombong. Mohon pencerahannya, Ustadz. Batasnya tipis, maka yang tahu diri kita. Hanya Allah dan dirimu yang tahu. Ini benar-benar untuk menstimulasi atau hanya untuk show off? Riya. Untuk riya. Nah, jangan sampai sedekah itu minta sertifikat, minta difoto, itu pun diulang karena bitnya nggak nyala, itu ulang lagi, posisinya nggak bagus, saya kelihatan gemuk, miring lagi semuanya. Gitu. Mending, makanya ada orang yang menjaga dengan hamba Allah. Nggak apa-apa, menstimulasi ini, hamba Allah 5 miliar. Daripada, turun menikah, orang-orang tengah tangan, namanya siapa? Nuki Kwamil, 1 sak semen. Nah, 1 sak semen saja. Gitu. Nah, untuk menstimulasi. Ya, tapi itu baik, nggak apa-apa. Kalau diajar 1 sak, saya mestinya setengah sak. Enggak gitu, saya harusnya 200 sak, misalnya gitu. Nah itu boleh, tetapi dijaga hati kita. Dan yang tahu cuma dirinya sendiri. Dirinya dengan Allah dengan memperhatikan 3. 1, sebelum beramal, sebelum sedekah. Ini niatnya apa? Nanti takut dilihat orang, ya ditunda. Takut ketahuan orang, maka dulu orang sufi kalau memasukkan kotak infak itu enggak masuk di, mohon maaf, nggak langsung dimasukkan kotak, masukkan di ini, di bawah karpet.
supaya nanti kalau takmir itu bersihin itu tahu. Supaya takut kalau kelunting itu kan ketahuan. Itu. Dikit gitu. Ya, dikit itu. Ya, makanya ditaruh di bawah supaya dia tahu. Tapi jangan dilakukan sekarang. Di sini malah hilang nanti. Ya, gitu. Yang ambil bukan takmir. Ya. Dan kebanyakan kalau masuk kelunting berarti koin. Kita itu kalau ada 100.000 sama 5.000 keluar, itu yang dimasukkan 5.000 atau 20.000. 5.000. Begitu 5.000 itu kan ada yang bagus, ada yang lecek, yang dimasukkan yang lecek. Dan itulah. Begitu dimasukkan langsung diceleng, bu, itu ada uang jatuh, uang siapa? Masya Allah. Wah kaya jatuh, Masya Allah, luar biasa. Dari sisi ini yang kedua, dalam beramal. Ketika kita beramal, jangan-jangan setan menggoda kita. Sebelum sholat sudah kita niatkan, setelah sholat ternyata digoda. Di belakang ada calon mertua. Oh, dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah. Biasanya uluina ini sabi kismal, ataka, lapakora. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walam dolin amin annabi hurra hadis kok dibaca. Yang ketiga yang paling sulit setelah beramal. Untuk ikhlas itu setelah beramal jangan mungkin-mungkin. Oh mestinya bagus. Iya, siapa dulu yang dulu semuanya dari saya. Kalau ada robo, itu sudah setelah beramal. Maka sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Itu tiga-tiganya yang menandakan riya apa enggaknya. Iya, nanti kita lihat kondisi hati. Koreksi diri sendiri. Iya, kadang-kadang sebelum beramal sudah mengikhlaskan, dalam beramal kita berkata, setelah beramal kita selalu menunjukkan. Mestinya bagus. Siapa dulu yang nyumbang lah itu. Jadi setelah beramal, jangan bikin bocoran dengan riya. Karena amal segunung emas dari Uhud. Uhud itu, gunung Uhud, sudah pernah kesana kan ya? Itu. Tapi tidur terus, diajak umroh, tidur terus. Mbak Iva berapa kali umroh udah? Berapa ya? Belum sebanyak ayah. Belum sebanyak dong. Ayah kan apa, bimbing. Dua juga dibayari. Itu juga dibayarin? Iya, yang bayari kan. Ayah? Iya, ayah dibayari terus bayari dulu. Sudah berapa kali umroh, mohon maaf dari sisi ini, walaupun gunung Uhud sebesar emas, kalau dia tidak ikhlas, Allah tidak terima, bahkan masuknya neraka. Walau 1 darah, walau 1.000 rupiah, walaupun 2.000 rupiah, ikhlas itu dilipat gandakan. Sekehendak Allah, bukan tidak ada ukuran. Begitulah hebatnya sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu sangat diutamakan, maka Rasulullah selalu menyiapkan perbekalan istidadul mal, yaitu mempersiapkan harta yang banyak, bukan untuk pesta lebaran, tapi untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sebaiknya kita mempersiapkan itu. Kadang kan kita lebih nyiapinnya, lebaran mau beli baju apa? Baru, ini baru, segala macam, harus sama, segala macam. Itu baju yang kemarin. Pokoknya lebaran itu justru kita berbagi. Maka baju baru, alhamdulillah. Baju lama, alhamdulillah. Nggak punya baju, pasti punya. Ya. Jadi malah mending diprioritaskan buat sedekah dulu ya. Itu dulu. Itu jauh lebih penting. Itu. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang mau bertanya, baik seputar topik Ramadan ini atau topik yang lain, boleh banget langsung DM aja ke IG-nya Ayah @ustadzwijayanto.official atau @nasehatui. Insya Allah nanti kita akan jawab di video-video selanjutnya. Atau boleh juga cek video-video sebelumnya, siapa tahu pertanyaan teman-teman udah pernah dijawab di video sebelumnya. Oke. Kalau gitu, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.